dituntut untuk bisa langsung dapat kerja. Nah, setelah kerja kamu bakal dapat berbagai pertanyaan tentang pernikahan, entah itu tentang anak. Hai, kembali lagi bersama aku Nisa di Ceritanya Perempuan. Guys, kalian apa kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, sekarang kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya guys, sekarang kan akhir-akhir ini kita lagi banyak melihat berbagai macam situasi-situasi yang menimbulkan stres. Apalagi untuk kamu yang usianya udah masuk ke 20-an ke atas nih. Sering nggak sih kalian tuh merasa gagal, merasa apapun yang sedang kalian kejar tuh kayak nggak pernah dapat, seakan-akan kita tuh terus berlari tapi nggak pernah ketemu nih finishnya tuh di mana. Mungkin bukan kalian aja, aku sendiri, aku pribadi sering merasa, mungkin kadang-kadang terpikir, wah ternyata banyak ya, ternyata belum ada pencapaian aku yang berhasil aku dapatkan, aku belum mendapat apa yang aku inginkan, ternyata masih banyak target-target aku yang belum aku capai. Terkadang aku juga, ya gimana ya, kita sebagai manusia juga kadang juga suka membandingkan diri kita ke orang lain, padahal kalau kita pikir-pikir itu nggak akan pernah ada habisnya kalau kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Kadang aku lihat misalnya, ih orang kok terlihat bahagia ya, apa cuman aku ya gini-gini aja, perasaan kok hidup aku stagnan aja ya, kayak nggak ada perubahan. Kayak udah pernah di sisi yang kayak apa aku harus nyerah aja ya, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, kayaknya apa yang aku usahakan juga nggak pernah tercapai itu. Nah, mungkin untuk kita yang berusia di atas 20 tahunan, dimana di situ kita disebut juga mulai memasuki usia dewasa awal. Banyak mungkin dari kita yang merasa sering timbul hal-hal negatif di diri kita, muncul nih pikiran-pikiran negatif dan emosi-emosi negatif di pikiran kita. Entah itu membuat kita marah, membuat kita kecewa, hal itu bisa membuat kita stres. Bahkan banyak orang yang mungkin merasa depresi dengan kehidupannya saat ini, yaitu khususnya untuk kita yang berusia dewasa awal. Ternyata nih Dir, berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan di tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk yang berusia di atas 15 tahun itu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan ada juga riset dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 47,7% korban bunuh diri itu merupakan individu yang berusia 10 sampai 39 tahun. Nah, usia-usia itu merupakan masuk dalam kategori individu yang berada dalam fase dewasa awal. Nah, kenapa sih kira-kira dewasa awal ini merupakan menjadi kelompok rentan dengan masalah gangguan mental? Setelah aku coba baca-baca berdasarkan beberapa informasi yang aku dapatkan, dikatakan kenapa dewasa awal ini bisa mengalami stres, depresi, bahkan mengalami gangguan mental. Mungkin salah satu sebabnya itu karena di fase dewasa awal ini merupakan fase penyesuaian, di mana kita itu baru dalam berbagai hal. Kita baru mencoba berbagai hal baru dalam hidup kita. Di mana di usia 20-an ini jadi juga berbagai beban itu menumpuk di kita. Gimana misalnya kita baru lulus kuliah nih, lalu kita dihadapkan, dituntut untuk bisa langsung dapat kerja. Nah, setelah kerja kamu bakal dapat berbagai pertanyaan tentang pernikahan, entah itu tentang anak. Di situ kamu juga akan memiliki peranan yang baru, entah kalian menjadi ibu, entah kalian menjadi ayah, entah itu kalian menjadi karyawan. Jadi berbagai tuntutan ini membuat kita tertekan, stres, bahkan bisa depresi. Aku maklum sih, karena juga aku dalam fase usia ini, usia dewasa awal, mungkin di situ kita banyak terkejut karena bahwa realita itu nggak seindah ekspektasi kita. Banyak hal yang kita pikir mudah, ternyata susahnya minta ampun.
Salah satunya misalnya ya cari duit. Itu mungkin ya permasalahan yang sedang kita alami sekarang, paling banyak dialami orang sekarang. Nah, jadi kenapa dewasa awal itu memang bisa dikatakan salah satu fase terberat di hidup kita sebagai manusia. Tapi Dir, apapun yang sedang kalian alami, apapun yang sekarang kalian hadapi, aku yakin kita bakal bisa melewati fase ini dengan baik. Buktinya mungkin banyak masalah yang udah kita lewati di umur-umur kita sebelumnya, mungkin entah itu masa remaja atau waktu saat-saat kita udah lulus SMA, saat kita mulai beranjak dewasa nih. Tapi buktinya kita masih ada sampai sekarang. Tapi memang gak heran sih, banyak juga orang yang mungkin mencari jalan pintas. Mirisnya, beberapa orang berpikir bahwa mengakhiri kehidupan itu adalah jawaban dari semua permasalahan yang sedang dia lalui. Padahal enggak, bahkan dalam agama aku khususnya agama Islam, dikatakan bahwa cobaan itu bukan hanya ada di dunia, di akhirat itu kita bakal ada jenis cobaan yang lainnya. Jadi dengan kita mengakhiri hidup ini, ya bukan berarti masalah kita tuh selesai, kita bakal menghadapi masalah lain yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, jadi lebih baik jangan langsung ambil tindakan, entah itu mengakhiri hidup kalian, entah itu bunuh diri. Jangan pernah ambil tindakan secepat itu ya guys, karena masih banyak solusi yang bisa kita coba untuk mengatasi masalah kita tersebut. Nah, ini ada beberapa tips dari aku untuk kalian yang mungkin lagi bingung, lagi banyak masalah. Karena ada mungkin tips ini nggak yang gimana ya, ini mungkin tips sederhana tapi bisa kalian terapkan di hidup kalian sekarang ini dalam kalian menghadapi berbagai masalah-masalah yang ada di hidup kalian. Nah, beberapa tips tersebut adalah fokus pada hal-hal yang di dalam kendali kalian. Misalnya tentang persepsi kalian, tentang pertimbangan kalian, tentang tindakan kalian. Kalian cukup fokus pada hal-hal yang bisa memang kalian kontrol. Dan kalian itu, yang paling penting adalah jangan fokus pada hal-hal yang di luar kendali kalian. Misalnya, bagaimana tindakan orang lain ke kalian. Kita tuh kan nggak bakal bisa kontrol ya, kayak mana kira-kira pandangan orang lain ke kita, apa kata orang lain ke kita, karena di dalam hidup pasti akan ada orang yang gak suka sama kita mungkin. Jadi jangan pernah bingung dan stres dengan hal-hal yang gak perlu dipikirkan. Lalu jangan pernah stres misalnya dengan melihat kekayaan orang lain, hal-hal pokoknya segala hal yang di luar kendali kita itu jangan kalian pikirkan. Oke Dir, jadi dari aku pokoknya tetap semangat. Semoga apapun masalah yang sedang kalian hadapi, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.